Baik, di sini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana penggunaan Visio ini dalam update flowchart menjadi BPMN. Yang pertama kita buka Visionya. Kalau mau pakai template silahkan, ada yang dari download di folder bahan tadi, atau kita bisa buka dari nol, Blend Drawing. Kita akan menggambar dari awal nih. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa milih. Nah, jangan khawatir kalau ini nanti akan berhenti di satu halaman. Ini nanti akan otomatis. Nah, ada auto size di sini, nanti bisa di enable aja, aktifkan. Selanjutnya kalau mau nggak pakai grid, silakan monggo dihilangkan gridnya. Kalau saya bisa pakai grid karena nanti enak ngelurus-ngelurusinnya tuh kelihatan sampai ke kecil-kecil nih. Nanti bisa nggak 2 kali kerja untuk merapikan. Nah, proses selanjutnya adalah kita load stensilnya. Yang sudah di-download kemarin, kalau punya saya itu saya simpan di folder ini, ada 2. Nah, setelah muncul di sini, kita bisa identifikasi dulu notasi-notasi apa saja yang akan kita pakai nanti. Yang pertama adalah pool. Pool ini menggambarkan satu entitas yang akan kita capture SOP-nya. Di dalam pool ada beberapa lane. Nah, misalnya di sini direktorat A deh, biasanya berapa kali 4 ya secara eskalatif 4 lah. 4 ini contohnya mulai dari pelaksana. Ini ngekliknya pilihnya double take aja ya, pelaksana, kasih, submit, terus ini direktur misalnya. Nah, lalu gimana kita menggambarkan stakeholder lain di luar direktorat A? Bisa kita menggunakan pool. Jadi pool ini setara dengan direktorat. Misalnya di sini Pak Dirjen gitu ya. Misalnya di sini Dirjen, terus di bawah ini stakeholder, let's say stakeholder atau apa ya, KL atau selanjutnya setelah kita bikin ini, yang kita capture tentu saja adalah direktorat A ini. Seperti ini. Nah, kenapa di sini kita tidak pakai lane? Karena kita nggak akan mengcapture di sini. Kecuali kalau SOP yang digunakan nanti itu menyangkut kita juga mengcapture apa yang dikerjakan mereka. Misalnya di sini nggak direktorat A, tapi direktorat X misalnya. Misalnya seperti direktorat X ini bisa saja kita bikin lane-nya. Kita bikin lane misalnya pelaksana sampai ke kasih. Tapi kita anggap aja nanti ini lebih advance ya, kita bikin KL aja lah. Selanjutnya setelah selesai, jadi udah ini ya, Cun, pool untuk menggambarkan entitas, sedangkan lain adalah pihak-pihak di sini ada pelaksana, secara eskalatif, kasih, kasubdi sampai direktur. Di sini. Ini juga bisa kita gambarkan seperti ini poolnya. Ini dibikin aja collapse. Set. Bagus juga nih kayak gini. Ya biasanya saya nggak pakai itu. Seperti ini aja. Nah, selanjutnya notasi selanjutnya ada start event. Ini di mana nanti akan dimulai SOP dihitung, dimulai. Misalnya stakeholder nanti akan menyampaikan surat kepada direktur, misalnya stakeholdernya. Jadi kita gambarkan startnya ada di direktur. Bagaimana penggambarannya? Penggambarannya ini menggunakan message flow. Antar pool biru ke biru ini berbicaranya, alirnya kita menggunakan message flow. Seperti ini. Nah, ini kita tarik saja ke sini. Rapikan nanti. Nah, rapikan. Ini artinya adalah informasi dari KL atau apapun lah, nota dinas atau naskah dinas, dokumen atau apapun diterima di direktur, dan ini adalah awal mula SOP dimulai. Misalnya menyampaikan surat permohonan. Nah,
permohonan ini. Kalau mau narik, nanti pakai yang kuning nih, kuning ditarik. Nah, selanjutnya surat permohonan ini diapain? Nah, kita pakai tas. Di sini pakai tas. Dan mendisposisikan surat permohonan. Artinya adalah KL bersurat ke direktur, lalu direktur meneliti dan mendisposisikan surat permohonan. Nah, ngomongnya dalam pool yang sama kita menggunakan sequence flow seperti ini. Artinya berarti dari start adalah surat permohonan diterima oleh direktur, itu berarti jangka argonya sudah berjalan. Meneliti dan mendisposisikan. Nah, selanjutnya kita turun ke sini secara eskalatif, atau bisa karena ini kan satu hal yang berulang, proses yang berulang. Karena pejabat ya, kita bikin di copy paste aja, copy paste di sini. Terus sampai pelaksana, nah, mungkin dong dia berdisposisi. Nah, apa yang tugasnya adalah meneliti dan memeriksa surat permohonan. Nah, setelah meneliti dan memeriksa, biasanya nih dia menemui beberapa hal yang bisa diidentifikasi. Jadi kita gedein dulu sini, kita besarkan supaya enak. Seperti ini. Berarti terakhir adalah di pelaksana, meneliti dan memeriksa surat permohonan. Di sini nanti kita misalnya berkas lengkap atau tidak, nanti kita pakai gateway. Berkas lengkap, nah berarti ini arahnya bisa kita gambarkan sekarang, bisa nanti ya, sequence flow-nya dari atas ke bawah ini, tapi lebih enak sekarang deh. Nah, kita gambarkan sekarang. Nah, setelah diteliti, apa yang dilakukan mereka? Ini gateway ini ada 3 jenisnya. Ada eksklusif, ada paralel. Nah, paralel sama satunya sebenarnya ada yang bentuk O, inklusif ya. Ada yang inklusif, inklusif. Inklusif itu huruf O, tapi di sini kayaknya ada sedikit error deh di Visio saya. Jadi O itu artinya dimaknai sebagai dan garis miring atau, X ini iya atau tidak, jadi atau notasinya adalah atau, sedangkan plus ini dan, berarti ketika 2 atau lebih tas nanti harus dipenuhi dulu dan ditutup kembali dengan plus ini. Saya contohkan yang paling sederhana adalah X dulu ya, kita pakai X dulu, atau notasinya adalah atau. Nah, meneliti dan memeriksa surat permohonan. Kita yang diteliti biasanya lengkap. Jika lengkap, maka kita bikin 2 opsi di sini. Ya, tidak. Jadi pindah saja nanti. Bisa ada tanda kuningnya atau yang ini deh, tapi di sini. Lengkap? Ya. Jika lengkap, maka konsep surat tersebut. Jika tidak, maka seperti ini. Yang paling umum ya. Nah, selanjutnya konsep surat ini disampaikan kepada gambarnya sebenarnya sama saja. Nanti surat permohonan atau kelengkapan ini kan karena nanti ditandatangani oleh Pak Direktur misalnya atau Bu Direktur, berarti kita anggap
saja ini nanti muaranya ke sini. Meneliti, memeriksa, dan menyetujui. Ini menyetujui ini paraf ya, kalau karena kita nggak ada paraf jadi nadin. Konsep ke set. Nah, ini naik terus sampai ke, nah di Pak Direktur ini ada kemungkinan beliau tidak berperan tanda tangan misalnya karena satu dan lain hal perlu ada ininya, jadi kita bikin gitu lagi. X, jadi arahnya nih ya, ini saya gambarkan sekarang sequence flow-nya supaya nanti enggak. Nah untuk yang pixel by pixel kita bisa pakai shift terus panah ya, pakai panah keyboard itu supaya nanti lebih presisi seperti ini nih. Kalau kita biasa, nah bisa juga kita presisi. Nah satu arrow ke kanan itu sama dengan 3 kali shift arrow ke kanan. Nah ini kan nanti belum disetujui, kita ganti kata-katanya. Memeriksa, meneliti, dan memeriksa konsep tujuan. Di sini jelas setuju atau tidak. Setuju. Jika ya, maka menandatangani tujuan. Jika tidak, maka agak atas ya. Karena nanti ini akan kita balikin ke sini. Jika iya, maka langsung ke sini. Ya. Jika tidak, maka kita kembalikan konsepnya. Seperti ini. Jadi kalau setuju langsung ya, jika langsung setuju langsung ya di sini menandatangani tujuan, which is langsung selesai. Di sini selesai. Ini berarti di sini akan muncul satu produk. Nah produk ini kita gambarkan menggunakan data objek nih. Data objek apa tadi namanya, surat persetujuan. Kalau sequence flow adalah ngomong alurnya dari lane ke lane dalam satu pool, jika message flow pool ke pool, maka seperti ini yang notasi data objek ini juga bisa kita obrolkan menggunakan association. Asosiasi atas objek ini. Nah, ini seperti ini. Nanti juga ada data store. Data store ini digunakan kalau misalnya kita pakai aplikasi ya, misalnya menginput Aladin. Nanti dari Aladin itu, misalnya di sini menginput Aladin, kita let's say Aladin lah di sini. Ini contoh aja, tanpa melihat dari sini ya, konteks dari ini. Menginput karena ini nanti kita mengasih data ke Aladin dan mendapatkan data dari Aladin, nanti bisa jadi nanti seperti ini, dua arah. Nah, bisa kita dari Aladin ke sini. Ya, artinya adalah kita input data dari Aladin dan mendapatkan data dari Aladin. Nah, kalau ini berarti surat persetujuan selesai.
Selanjutnya, surat persetujuan ini disampaikan kepada siapa? Yang pertama, ini nanti direpkan aja ya, karena biasanya memang kayak gini nih. Karena kita pakai auto size, jadi hasilnya pasti akan auto juga di sini. Nah, akan di sini. Tapi nggak masalah, nanti bisa kita panjang ini juga sini. Ini kelihatan nggak rapi. Shift. Nah, nanti surat persetujuan ini disampaikan kepada siapa? Kepada dirjen sebagai tembusan. Berarti ini tembusan. Terus kita sampaikan juga ke stakeholder sebagai yang minta itu tadi, yang minta layanan tadi. Nanti kita arahkan, ini arahnya ke sini, tembusan pada Pak Dirjen, dan arahnya dari sini ke sini. Nah, sepertinya visio itu membutuhkan kesabaran ekstra, kayak ngomong bayi, susah-susah seru. Nah, ini baru aslinya surat. Nah, jadi ke atas tembusan disampaikan kepada Pak Dirjen, terus ke bawah surat persetujuan disampaikan kepada stakeholder di sini. Selanjutnya, bagaimana jika perlu konsep surat permohonan dulu? Nah, berarti kita harus bikin flow bahwa ini nanti akan disampaikan kepada si KL dulu sebelum kita lanjutkan. Bagaimana? Kita bikin di sini. Nanti kita geser aja nanti. Sini aja kali ya. Biar nggak ganggu yang di sini. Tapi nanti akhirnya ke sini nanti. Suratnya. Lalu di sini Pak Dirjen juga Pak Direktur juga masih meneliti dan kita anggap Pak Direktur setuju ya, berarti menyetujui suratnya. Setelah menyetujui suratnya, maka kita bikin SOP antara di sini. Ini harusnya di saya ada muncul message di sini. Event triggernya ini ada message-nya, tapi nggak tahu nih, kayaknya visualnya error. Jadi nggak ada di sini. Di data pun juga nggak ada. Nah, ini harusnya ada. Tapi kayaknya coba nanti kita komunikasikan lagi. Saya akan coba nyari juga nih. Cara kok biasanya langsung ada. Biasanya langsung ketika kita load itu langsung bisa milih. Tapi kok seperti ini yang ini ya. Nanti kita catching and throwing di sini. Selanjutnya kita bikin seperti ini. Meneliti, memeriksa, menyetujui konsep surat permohonan. Berarti ini nanti kita sampaikan ke mereka. Ini harusnya ada catching throwing juga, ada catching throwing di sini harusnya. Kayak ini kan ada juga ya. Ada catching throwing itu melempar dan menangkap. Jadi melempar itu ketika kita ngirim. Ini berarti mengirim surat. Ini menerima surat.
setelah menerima surat di sini meneliti dan kelengkapan surat permohonan kelengkapan ya. Ini artinya seperti ini. Saya gambarkan sebelumnya. Artinya apa? Artinya adalah kita adalah kita mengirim surat ke KL dulu nih. Ini baru setelah kirim surat kita mendapatkan surat juga. Mendapat surat. Nah, ini beda nih. Yang pertama adalah mengirim surat. Kedua menerima surat. Nah, harusnya kalau catching perahu kalau nggak salah warna hitam, warna putih kalau nggak salah, atau kebalik ya sih. Nah, artinya apa? Ketika setelah selesai si Pak Direktur menandatangani konsep surat ini, surat permohonan ini berarti ini dianggap kita tidak menghitung SOP-nya. Dihitung lagi ketika kita menerima surat permohonan kelengkapan seperti itu. Jadi nanti waktunya harus diestimasi berapa waktu untuk menindaklanjuti surat yang diterima setelah dimintakan kelengkapannya. Oke, kita langsung turun lagi ini karena aktif beberapa tis ya. Setelah meneliti, baru diperiksa, di pelaksana. Pelaksana ini akan kembali ke sini. Saya akan langsung aja. Jadi, karena ini tadi kelengkapannya sudah dipenuhi, jadi yang dilakukan adalah meneliti dan memeriksa surat permohonan kembali. Nah, seperti ini arahnya. Jadi, ini boleh juga ditambahin ini ya, ditambahin data objek juga di sini. Nah, oke, jadi udah selesai nih gambarnya kita. Jadi kalau di rangkum, perjalanan SOP ini dimulai ketika KL mengirim surat permohonan kepada direktur. Lalu direktur meneliti dan mendisposisikan sampai kasih diterima oleh pelaksana. Pelaksana meneliti dan memeriksa karena tidak bisa mendisposisikan kan, pelaksana disposisi ke dirinya sendiri ya. Nah, ketika meneliti dia akan menemui dua opsi, lengkap atau tidak. Jika lengkap, maka arahnya ke sini. Arahnya ke meneliti dan memeriksa menyetujui konsep persetujuan. Ketika ada konsep kita sampaikan kepada Pak Direktur eskalatif melalui kasih dan kasubdit. Setelah meneliti pun, meneliti dan memeriksa ini Pak Direktur bisa setuju bisa tidak nih. Kalau iya, maka Pak Direktur menandatangani surat persetujuan dan artinya adalah surat persetujuan selanjutnya selesai.
Jadi selesai kita sampaikan ke Pak Dirjen sebagai tembusan dan surat persetujuannya kepada KL tadi. Jika tidak, maka kembali ke konsep lagi. Mungkin ada salah-salah typo atau apa seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini alurnya. Itu tadi jika lengkap ya, jika lengkap dan misalnya ada koreksi atau enggak, nanti outputnya tetap menjadi satu surat persetujuan. Gimana jika tidak? Jika tidak, maka pelaksana mengoncat surat permohonan kelengkapan. Disampaikan kepada Pak Direktur melalui Kasih dan Kasubdit. Setelah oke, Pak Direktur menandatangani konsep surat permohonan kelengkapan, outputnya adalah surat permintaan kelengkapan. Nah, Pak Direktur mengirimkan surat. Ketika beliau mengirimkan surat, berarti SOP berhenti sejenak atau dijeda di sini sampai menunggu surat diterima kembali di sini drawingnya. Jadi jalannya ketika mengirim surat kita sampaikan kepada KL, ketika menerima surat kita notasikan di sini menerima surat kelengkapan tadi ya, kelengkapannya. Jadi alur ini akan stop, SOP akan stop sementara di sini sampai diterima suratnya. Bagaimana jika berlarut-larut? Berarti ya SOP otomatis nanti bisa kita anggap selesai. Kita anggap selesai atau masih dikerjakan, tapi nanti akumulasi waktunya ini tidak dihitung nih. Misalnya 3 bulan ke depan, yang kemarin berapa, yang sampai ke sini berapa menit. Nah, nanti setelah ini dilanjut lagi ke sini supaya dihitung satu produk surat persetujuan. Nah, di sini meneliti surat kelengkapan. Turun sampai pelaksana kembali ke meneliti dan memeriksa surat permohonan. Nah, di sini permohonan di sini bisa tambah dengan kelengkapan ya, karena kita sampai diulang dari surat permohonan tadi, kita minta kelengkapan, kita teliti kembali di pelaksana, meneliti dan memeriksa surat permohonan. Di sini bisa dinotasikan serta kelengkapan ya, serta kelengkapan. Nah, dia arahnya seperti ini. Nanti ini akan looping ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak. Seperti itu. Setelah selesai, misalnya belum setelah ini ternyata belum lengkap lagi, maka bikin surat lagi sampai nunggu lagi, seperti itu loopingnya. Nah, pada ini harus diperhatikan bahwa estimasi waktu ini perlu diperhitungkan dan dituangkan di baru SOP. Setelah selesai di sini, karena udah rapi, ya kita potong lagi. Kita potong semuanya. Saya yang lama ngerapihin. Biasanya saya yang lama ngerapihin. Seperti ini ya. Oke, setelah selesai, kita kontrol A. Jangan lupa di save. Save dulu. Namanya save. Oke, drawing one. Apalah. Ketika selesai, jangan lupa di kontrol A, di select all, di copy, baru ketika kita buka di badan SOP-nya kita paste di situ. Selesai, nanti itu di zoom berapa kali itu nggak akan pecah karena dia basicnya bukan image ya, tapi dia kayak add-on gitu, tambahan attachment seperti itu. Itu cukup dari saya. Terima kasih.